Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya dan senantiasa mengikuti segala apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya kepada orang-orang yang beriman sebenar-benarnya iman, bertakwa sebenar-benarnya takwa. Satu hal yang sangat membahagiakan saya ketika Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengkaji keagungan Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan serial Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Karim, bagaimana pola berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam makna Al-Qur'an, baik secara bahasa ataupun secara istilah yang disebutkan oleh para ulama Al-Qur'an. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim terdiri dari dua kata. Yang pertama Al-Quran, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua adalah Al-Karim, yang mulia. Al-Quran, Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Apa definisi Al-Quran secara bahasa? Al-Quran secara bahasa terambil dari kata qara'a, yaqra'u, artinya membaca. Ada para ulama yang mengatakan Al-Quran terambil dari kata Al-Qur'u, artinya bergabung, berkumpul. Hal ini bisa kita fahami karena memang Al-Quran itu terdiri dari kumpulan-kumpulan huruf yang merangkai menjadi kata. Kumpulan-kumpulan kata yang jika dirangkai menjadi satu ayat, kumpulan-kumpulan ayat yang jika digabungkan dan dirangkai menjadi satu surat. Dan satu surat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas jika digabung menjadi sebuah rangkaian sempurna Al-Quranul Karim 30 juz. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk mendefinisikan Al-Qur'an secara bahasa, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu. Al-Quran disebut Al-Quran karena bergabung dan berkumpul padanya kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Adapun Al-Quran secara istilah, para ulama membahasnya diantaranya dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, baik karya Ustaz Profesor Dr. Subhi Saleh ataupun Syekh Manna'ul Qattan, atau dalam kitab para ulama terdahulu seperti Al-Burhan atau Manahilil Irfan. Maka para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
al-mu'jizu bilafdhihi, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-maktub fil masahif, al-mankul bitawatur. Al-Quran adalah kalamullah. Dengan definisi Al-Quran sebagai kalamullah ini menafikan seluruh perkataan-perkataan manusia, menafikan seluruh perkataan jin, menafikan seluruh perkataan malaikat dan perkataan-perkataan makhluk yang lain. Jika Al-Quran kalamullah, maka pasti Al-Quran itu benar, karena Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kalam makhluk. Yang kedua, al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda dan bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan tanda-tanda dan bukti-bukti bahwa dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat, dan ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya Injil. Ini pun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, yang sekaligus sebagai tanda kenabian dan kerasulannya. Para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Perbedaannya, seluruh para nabi dan para rasul mukjizatnya limited, baik dari segi waktu, baik dari segi umat yang menerimanya, atau dari segi tempat. Sedangkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya unlimited. Unlimited tempatnya, bukan hanya untuk orang Arab saja, akan tetapi kita orang-orang Indonesia pun mendapatkan keberkahan mukjizat tersebut. Unlimited, tidak terbatas dari segi waktu, bukan hanya untuk kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akan tetapi sampai akhir zaman. Bahkan bukan hanya untuk manusia, akan tetapi mencakup pula para jin dan makhluk-makhluk yang lain, karena memang Al-Quran adalah rahmat bagi semesta. Sebagai tanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu yang pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. 5 ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ini secara umum memiliki 3 kandungan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya membaca. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya ketika membaca segala sesuatu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat betapa pentingnya menulis, membaca dan menulis yang disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu dengan membaca, langgengnya ilmu dengan menulis, semuanya kita niatkan taqarruban ilallah azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah dasar-dasar sebuah peradaban maju, peradaban yang gilang gemilang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami yang akan menjaganya, baik dengan tulisan, baik dengan bacaannya, baik dengan hafalannya, baik dengan pemahamannya, baik dengan pengamalan dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Dan ini adalah inti dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna dan telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jika ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap, maka tidak mungkin ada lagi Nabi dan Rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak usah mengambil lagi ajaran-ajaran sebagai tuntunan kehidupan kita semuanya selain dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah karena kita menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga akhir hayat kita pun kita akhiri dengan kalimat ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat, mari ucapkan dua kalimat syahadat, karena ini sebagai kunci kebahagiaan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah al-mu'jizu bilafdhihi. Al-Quran secara lafaz adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran begitu indah ketika kita baca. Kita orang-orang Indonesia tidak semuanya mengerti isi kandungan Al-Quran. Akan tetapi kita semuanya sepakat ketika Al-Quranul Karim dibaca oleh siapa saja, maka seakan-akan ada getaran-getaran pada jiwa kita, ada getaran-getaran pada pikiran kita, sehingga kita bisa menikmati setiap lantunan ayat-ayat yang dibaca dan dibacakan untuk kita semuanya. Ini diantara kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang Arab zaman dahulu? Orang-orang Arab zaman dahulu terkenal bahwa mereka adalah ahli-ahli syair, terkenal bahwa mereka ahli-ahli sastra. Dan ketika mereka mendengar bacaan-bacaan para sahabat radhiyallahu anhum dari apa yang mereka baca dari Al-Quran, mereka sepakat mengatakan, ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan perkataan manusia biasa, pasti ini perkataan di luar perkataan manusia. Akan tetapi ketika hatinya sudah dipenuhi dengan rasa sombong dan menolak ajaran-ajaran Islam, Al-Quran yang secara lafaz itu mukjizat sudah tidak lagi dirasakan oleh mereka sebagai mukjizat. Oleh karenanya, jika kita perhatikan beberapa rangkaian ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan secara terbuka kepada seluruh manusia sampai kapanpun, dan bahkan kepada jin. Jika manusia dan jin tidak meyakini kebenaran Al-Quran atau masih ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka silahkan bikin seperti ayat-ayat Al-Quran walaupun hanya satu surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dua ayat ini di awal-awal surat Al-Baqarah sebagai tantangan kepada seluruh manusia. Dan jika Anda tidak bisa memenuhi tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, silakan beriman. Tapi jika Anda tidak mau beriman pula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi Anda orang-orang menentang ayat-ayat Al-Quran dan ragu terhadap kebenaran Al-Quran, siksa api neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hinanya dunia dan siksa api neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah al-muta'abbadu bitilawatihi.
Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bacaan kita itu sebagai amalan-amalan yang berpahala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pahalanya itu tidak dihitung secara general. Wala aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pahala yang akan didapatkan oleh setiap para pembaca Al-Qur'an itu hitungannya per huruf. Alif lam mim, bukan itu maksud satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya minimal Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada setiap orang yang membaca huruf-huruf Al-Quran itu 10 kebaikan fid dunya wal akhirah. Apa jadinya jika kita termasuk orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya pagi, siang, sore, malam, beratus-ratus ayat? Sungguh beruntung orang-orang seperti itu, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberikan limpahan-limpahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan tilawah ini insyaallah nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya bagaimana caranya agar tilawah kita semakin bagus. Kemudian definisi yang selanjutnya adalah al-maktub fil masahif. Al-Quran ini telah ditulis di dalam mushaf. Sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran ini, langsung ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW memiliki para sekretaris. Profesor Dr. Mustafa Al-A'zami mengarang satu buku judulnya Kutabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Silahkan baca buku yang sangat bagus ini agar kita faham betul betapa luar biasanya usaha para sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga keaslian dan kemurnian serta orisinalitas teks Al-Quran yang hari ini alhamdulillah kita sudah menikmatinya di dalam mushaf Al-Quran, di dalam handphone kita, ya, di dalam perangkat-perangkat elektronik yang lain, yang semoga ini menjadi fasilitas bagi kita semuanya untuk terus hidup bersama Al-Quran. Kemudian yang terakhir, al-manqul bitawatur. Al-manqul terambil dari kata naqala, artinya dinukil sampai kepada kita bitawatur, dengan cara mutawatir. Maksudnya apa? Mutawatir itu adalah berita yang pasti benar karena disampaikan ke banyak orang, kemudian dari banyak orang itu disampaikan ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi, ke banyak orang lagi, sampai menyebar ke seluruh penjuru bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran ini kepada seluruh para sahabatnya, tidak kurang dari 120.000 para sahabat radhiyallahu anhum. Dari para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengajarkannya kepada para tabi'in, dari para tabi'in diajarkan lagi ke atba'ut tabi'in, terus dari generasi ke generasi, sambung menyambung, mereka mewariskan Al-Quran sampailah kepada kita semuanya. Hal yang sangat penting dari proses penyampaian Al-Quran dari generasi ke generasi yang hari ini kita kenal dengan ilmu riwayat atau ilmu sanad Al-Quran, ini menutup celah bahwa tidak mungkin orang-orang yang banyak ini sepakat dengan kebohongan, sepakat untuk berbohong, sehingga dari penafian inilah kita yakin betul bahwa teks Al-Quran yang ada hari ini itu sudah terverifikasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita. Di setiap negara pasti ada lajnah tashih Al-Quran. Alhamdulillah di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah kita sudah menjadikan satu lajnah tashih Al-Quran di bawah Kementerian Agama, dan ini sebagai upaya pemerintah kita untuk menjaga keaslian, kemurnian
teks-teks Al-Quran yang akan dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami makna atau definisi Al-Quran baik secara bahasa ataupun secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama, maka lahir dalam hati kita dan benak kita ternyata Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita ini bukan buku biasa. Ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci kepada manusia yang suci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati kita semakin suci, fikiran kita semakin suci, bahkan peradaban kita semuanya akan semakin suci, maju, berkembang, menebar kemaslahatan baik bagi diri, keluarga, lingkungan, bahkan umat manusia seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya ahli Al-Quran, karena betapa nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-hayah fi dhilalil Quran nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Sungguh hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah nikmat yang kenikmatan itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali oleh mereka, orang-orang yang benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.